Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para sesepuh Bukit Cerenda, wabil khusus kepada Tuan Guru Ustadzina Abdul Hakim Abu Bakar SPDI SK, kemudian teman-teman ampiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga kita dapat berkumpul dan bersimpul di tempat yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin. Kemudian salawat dan salam, salawat bertangkaikan salam, salawat bermahkotakan salam, marilah kita haturkan kepada baginda alam, yakni habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, berkumpulnya kita di sini yang pertama mengisi kajian rutin ampiku per minggu. Untuk tema kali ini kita mengambil kuburan wali Tai Acong. Di situ ada tanda tanyanya. Baik, gini Ustaz. Kita ada di kediaman Ustadzina Abdul Hakim Abu Bakar selaku narasumber kita pada malam hari ini. Apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah, kita kedatangan beliau. Kemudian melalui perbincangan-perbincangan kita kemarin Ustadz, bahwasannya belakangan ini lagi viral tentang pendapat saudara-saudara kita dari As-Sunnah di Lombok, bahwasannya mereka mengatakan bahwasannya kuburan wali itu tai anjing atau tai lako kalau bahasa Bimanya, kalau bahasa Lomboknya tai acong, begitu. Oke, langsung saja kita serahkan kepada Tuan Guru Abdul Hakim Abu Bakar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabil haqqi ghairu mubtadi'. Ma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, enggak ada ibu-ibunya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama Asosiasi Mahasiswa Pengkaji Ilmu Al-Quran yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yang berpendidikan atau yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan Institut Ilmu Al-Quran, PT IKI dan IIKI. Ada yang bilang PT IKI itu proyek takziah imam dan qori. Maka ada yang bilang IIKI itu istri-istri kita, bagi kata PT IKI. Dulu begitu, atau sekarang masih ada apa enggak itu? Ketua ampiku Tris beserta seluruh jajarannya, kawan-kawan dari mahasiswa ampiku, yang alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Semoga dari tempat yang sederhana ini, dari tempat yang ala kadarnya ini, dari acara yang ala kadarnya ini, mampu membawa perubahan buat diri kita dan buat
Nusa Tenggara Barat, umumnya buat Indonesia secara keseluruhan. Jadi orang yang bisa merubah satu keadaan bukan berangkat dari ribuan orang, bukan berangkat dari ratusan orang. Kalau Soekarno bilang, berikan 10 orang pemuda akan kurubah dunia ini. Dan siapa tahu 10 orang ini bisa merubah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berkaitan dengan tema yang diangkat oleh kawan-kawan Ampiku, sebagai orang Nusa Tenggara Barat, sebagai orang Lombok, orang Bima, Dompu dan Sumbawa yang sedang viral baru-baru ini, terdapat saudara-saudara kita dari aliran yang sudah pada faham lah, saya nggak mau nyebutin aliran apa. Ada yang bilang dari inisialnya itu A, As-Sunnah maksudnya, inisial As-Sunnah yang ada di Lombok, yang ustadznya itu bernama siapa? Mizan Qudsiyah, ya. Yang beredar potongan videonya yang sempat viral adalah tentang kuburan wali, kuburan ulama itu dianggap sebagai tai anjing, bahasa Indonesianya tai acong, bahasa Lomboknya tai lako, bahasa Bima dan Dompunya. Itu adanya di Nusa Tenggara Barat. Dari omongan tersebut, reaksi umat di Lombok luar biasa, sampai-sampai terjadi pembakaran. Dan respon yang lebih besar lagi adalah kita saksikan di sosial media, terjadi demo besar-besaran dan membuat pernyataan, sehingga sampai ustadznya diamankan oleh polisi dan sekarang sedang berkelanjut kasusnya. Nah, menyikapi masalah itu, kita sebagai orang-orang Nusa Tenggara Barat yang sedang berpendidikan di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sedang mengkaji Al-Quran, dan jangan lupa di PT IKI itu ada Fakultas Usuluddin. Di sana yang dikaji adalah Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan otomatis kita harus melihat dari sisi Al-Qur'annya dan dari sisi hadis nabinya serta pandangan para ulama salafus soleh. Nah, saudara-saudara sekalian, menyikapi masalah ini adalah atau menyebarnya dakwah-dakwah mereka, dan mereka ini bukan hanya ada di Lombok. Mereka gencar sekali menolak, membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang datang ke kuburannya para wali, para ulama. Bukan hanya di Lombok, di seluruh Indonesia mereka ada berfatwa demikian. Hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Itu menjadi wiridan utama mereka kalau mau ceramah. Saya akhirnya punya anggapan, jangan-jangan hafal hadis cuma satu ini kelompok, karena hadisnya cuma itu yang diangkat. Nah, menyikapi masalah itu adalah berarti tentang kuburannya wali, kuburannya ulama oleh orang-orang Islam di Nusantara ini, oleh orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah terbiasa mereka datang ke kuburan orang soleh, lalu takziah di sana, lalu ziarah di sana. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul dan tabarrukan terhadap kesolehan ulama tersebut. Ini sudah terbiasa, bukan hanya terjadi di Lombok, bukan hanya ada di Bima, bukan hanya di Sumbawa dan Dompu, tapi di pelosok-pelosok negeri ini umat Islam mereka biasa untuk melakukan ziarah. Kalau di Jawa ini ada istilah ziarah wali songo gitu. Ziarah wali songo, dan pasti ada mampir ke makom Gus Durnya. Jangan-jangan Gus Dur bagian wali juga nih, mampir masalahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari mana
ujungnya mereka bisa berfatwa bahwa tidak boleh melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Saya melihat video-video mereka, saya melihat tulisan-tulisan mereka tentang fatwa-fatwa itu. Nah, di antara hadis yang mereka gunakan adalah ada hadis yang mereka gunakan. Hadis ini pasti Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Bagi mereka, la tushaddu rihalu ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Kata mereka lewat hadis ini bahwa tidak boleh melakukan satu perjalanan. Kalau orang kita bilangnya ada apa? Perjalanan spiritual atau perjalanan apa gitu. Bagi mereka tidak ada perjalanan rohani, perjalanan spiritual kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Perjalanan yang diperbolehkan oleh sunnah, oleh hadis menurut mereka adalah hanya ke Masjidil Haram, hanya ke Masjidil Aqsa, dan hanya ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi atau Masjid Rasul yang ada di Madinah. Hanya 3 itu. Karena dalam hadis ini ada illa, ada pengecualian, ada istisna, kata mereka. Dari hadis ini mereka menyatakan bahwa kalau ada orang Islam yang datang ziarah kubur atau perjalanan spiritual, dilarang. Tidak ada perjalanan khusus kecuali ke dalam 3 masjid. Kalau orang kita kan biasanya ada jalan kemana aja tuh? Ziarah Wali Songo. Orang bilangnya perjalanan spiritual atau perjalanan rohani. Ada ziarah, kalau ke Lombok itu ada ziarah ke kuburan Tuan Guru Pancor umpama. Kemana lagi? Dan yang lain-lain lah, banyak kan. Nah, perjalanan itu dianggap satu perjalanan bid'ah, ya kan? Perjalanan perbuatan yang menyembah kuburan. Sampai-sampai menyatakan kuburan itu dianggap tempat tai anjing. Tai anjing, bayangin aja. Yang namanya anjing dalam pandangan kita apa? Itu kan kalau dalam fikih najis apa itu? Najis mughalladhah. Najis yang berat. Karena najis ada berapa? Ada 3 kan? Ada najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Najis mukhaffafah itu masih mutawassithah itu masih dibagi lagi tuh. Yang mutawassithah ada yang hukumiyah, ada yang ainiyah. Jangan jorok, hukumiyah bukan hukumiyah. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah menyatakan bahwa kuburan yang dijadikan tempat berdoa, zikir, baca Quran oleh umat Islam selama ini di Lombok atau di mana saja dianggap tai anjing, berarti itu tempatnya najis. Ini pernyataan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan dengan dalil bahwa yang berhak untuk didatangin adalah hanya 3 masjid, tidak boleh mendatangi ke tempat yang lain. Nah, tetapi jemaah sekalian, kawan-kawan sekalian, ini bisa kita bantah. Bisa kita bantah. Dari mana? Dari hadis ini. Hadis ini bukan melarang ziarah kubur. Hadis ini bukan melarang mendatangi kuburannya para wali. Hadis ini bukan melarang ziarahi kuburannya para wali. Justru ziarah itu hukumnya sunnah, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dilarang, kuntu nahaitukum, kata Rasul, dulu aku larang kalian untuk ziaratul kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Nah, di situ kalau orang sudah ngaji nasam mansukh itu kan, ini sudah dinasah. Datang hukum belakangan yang menasah hukum yang awal. Jadi yang dipakai adalah hukum yang datang belakangan, bukan yang awal. Larangan awalnya dilarang, datang yang menasah, maka sudah diamandemen undang-undangnya, begitulah.
Sudah pernah diadakan mubes kalau organisasi mah gitu kan. Udah dirubah aturan-aturannya. Nah, aturan yang datang belakang itu apa? Ziarah kubur. Dan ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Dan orang-orang Lombok, orang-orang Nusa Tenggara Barat sudah melaksanakan perintah baginda Rasul ziarah di makomnya para wali. Kenapa? Karena hadis ini bukan melarang ziarah kubur, melarang datang ke tempat ibadah, melarang datang ke masjid-masjid kecuali 3 masjid. Sepakat kita sama hadis ini. Hadis ini hanya melarang perjalanan mengunjungi masjid-masjid kecuali 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa. Bukan larang ziarah kubur. Hadis ini ditafsirkan lagi oleh hadis yang lain, dilebih khususkan lagi. Ada dalam Rawahu Ahmad yang saya catat dalam catatan saya ini, la yambagi lil mutiyi an tushadda rihaluhu ilal masjidi yubtagha fihi shalah ghairul masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Seharusnya bagi pengendara tidak melakukan perjalanan ke masjid. Nah, seharusnya bagi orang yang ingin melakukan satu musafir, satu perjalanan, tidak melakukannya perjalanan ke masjid. Ini urusan ke masjid, bukan ke tempat ziarah kubur. Yubtagu fihi shalah, yang perjalanannya itu adalah di dalamnya ingin mendirikan sholat. Ghairul masjidil haram, selain kecuali masjidil haram, masjidil aqsa, wa masjidi hadza, yakni masjid Nabawi. Rawahu Ahmad. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian sudah sangat jelas bahwa yang mereka angkat dilarang pergi ziarah kubur menggunakan hadis ini salah penggunaan hadis. Orang bilang jaka sembung bawa golok, gak nyambung goblok gitu loh. Nah, yang biasa umat Islam amalkan itu ngalap berkah. Ngalap berkah. Jadi orang ziarah kubur itu ngalap berkah. Yang orang bilangnya lebih agamanya itu tabarruk. Tabarruk itu mengharapkan keberkahan, mengharapkan kebaikan. Saya bawa satu buku kecil masalah tabarukan ini. Para ulama, apa arti berkah itu? Kita kalau ziarah, kalau tahlilan suka bawa, orang bilangnya berkat. Berkat. Berkah apa berkat? Kira-kira kalian lebih suka berkat apa rupiah? Kalau orang begini bilangnya love, ya. Bagi anak muda, kalau bagi ibu-ibu begini minta uang sama lakinya. Ini minta uang nih, sekarang lagi begini orang. Makanya kalau begini bagi anak muda love. Kalau bagi ibu-ibu minta uang. Ini begini nih. Orang foto aja masih bisa begini. Nah, berkah itu apa? Berkah itu thubutul khairil ilahi fi syai'. Berkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kebaikan di tempat tersebut. Jadi Allah menempatkan satu kebaikan di tempat tersebut, maka orang datang mengunjungi tempat yang punya kebaikan itu agar kebaikan itu imbas dalam dirinya. Kalau kita datang ke kuburan orang soleh, selain kita mendoakan, kita bilangnya ngalap berkah atau tabarrukan, dalam rangka bahwa di dalam kubur itu ada orang soleh yang selama kehidupannya amaliannya luar biasa. Kita datang untuk mempelajari kebaikan-kebaikan dia, yang harapannya kebaikan itu ada imbas di dalam diri kita. Itu ngalah berkah. Jangan kata di dalam kuburan orang soleh, para wali, di makanan aja ada berkahnya. Maka doanya apa? Allahumma barik lana. Tuh. Timbang makanan doang dianggap berkah tuh. Ada yang makan gorengan, makan Allahumma barik lana, minum kopi bismillah, makan nasi bismillah. Ada berkahnya nggak di situ? Ada, makanya Allahumma barik lana.
fima razaqtana sampai wakina ada benar. Masa kalah ulama sama gorengan? Masa kalah ulama sama nasi? Di nasi saja ada berkahnya, di gorengan ada berkahnya. Masa kesolehan orang tidak mengandung berkah? Maka ulama sudah mendefinisikan bahwa berkah itu adalah thubutul khairil ilahi fi syai', menetapnya satu kebaikan di tempat tersebut. Ada ulama yang selama hidupnya kealimannya luar biasa, kesolehannya luar biasa, ketawaduannya luar biasa, ilmunya mantap, dia wafat, orang senang datang ke kuburannya berdoa kepada Allah. Masa dianggap bid'ah? Oh, ziarah kubur ke bid'ah. Justru yang bid'ah itu yang membid'ahkan ziarah kubur. Jadi sudah benar umat Islam di Lombok datang ziarahin wali, sudah benar. Yang salah itu siapa? Yang nggak mau ziarah dan bilang tai anjing kuburannya ulama. Ini repot saudara-saudara sekalian. Nah, oleh orang-orang enggak, kalau bahasa Lomboknya ngalah berkah itu apa? Apa subur? Subur apa? Ngalah berkah, tabarukan itu apa? Biasanya anak pondok tabarukan. Tabarukan ya. Bahasa khusus tuh kalau di Jawa kan ngalah berkah. Hah? Ngarap. Ngarap? Ngendeng berkah. Iya, Ngendeng berkah itu minta keberkahan kan? Iya. Nah, orang datang ke sana minta keberkahannya sama siapa? Sama Allah kan? Iya. Kan Allahumma. Allahumma itu manggil Allah apa manggil orang dalam kubur? Allah. Manggil Allah. Nah, ini satu amalia konsep ketauhidan yang luar biasa. Jangan dianggap orang yang ziarah kubur itu nggak bertauhid. Bagaimana mungkin dikatakan nggak bertauhid orang datang Allahumma? Tuh. Di mana kemusyrikannya? Di mana kebidahannya? Orang konsep tauhidnya jelas Allahumma. Nah, ini konsep tauhid yang dipanggil adalah Allah. Berdoa ini namanya. Nah, orang datang ngalah berkah supaya apa? Supaya kehidupannya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kebaikan-kebaikan orang-orang soleh. Dan sudah biasa kalau bicara kita berkah ya, sudah biasa orang zaman para sahabat Nabi itu minta berkah sama Nabi, ya kan? Nabi punya ludah, ludahnya menyembuhkan Ali bin Abi Thalib. Tuh. Karena di dalam ludah Nabi itu ada sesuatu yang mengandung kebaikan. Itu namanya apa tuh? Berkah. Iya kan? Air kencing Nabi diminum sama ibu-ibu yang sedang sakit perut, sembuh nggak perutnya? Sembuh. Karena di situ mengandung sesuatu kebaikan namanya berkah. Ada lagi keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi wangi. Ada istri Nabi bernama Ummu Sulaim. Wangi keringatnya Nabi, dicampur sama minyak wangi, tambah wangi minyak wangi. Coba kalau keringatnya subuh, campur sama minyak wangi, taruh di empang, insya Allah mati semua ikan panen kita bakar ikan. Kenapa? Dalam keringat Nabi itu thubutul khairul ilahi fish. Di kuburan di keringat Nabi itu ada sesuatu kebaikannya, makanya mengandung berkah. Tuh. Ada sahabat Nabi yang membekam Nabi, ya kan? Darahnya disuruh buang sama Nabi, sama orang ini ditelan. Tuh, karena apa? Karena percaya bahwa di darah Nabi itu ada kebaikan, ada keberkahannya. Diminum sama sahabat Nabi. Apa Nabi salahkan? Bid'ah kamu? Enggak. Bayangin tuh. Ada lagi di dalam hadis ini Sahih Bukhari semua Sahih Muslim diceritakan Nabi itu kalau berwudu bekas air wudunya diapain sama sahabat Nabi? Diambil, diminum, diusapkan ke tubuhnya. Sampai-sampai dalam satu kisah kalau kita baca di hadis-hadis Nabi, air ludah Nabi itu kalau meludah diincar sama sahabatnya, diusapkan di wajahnya. Kenapa itu? Karena di ludah Nabi mengandung keberkahan, thubutul khair. Tetapnya kebaikan di dalamnya. Itu namanya ngalap berkah. Ngende apa namanya bahasa Lomboknya? Ngendeng berkah. Ngendeng berkah. Kalau bahasa Bimanya barekapoda. Itu kan. Debarekai itu bahasa Bima itu. Bahkan orang Bima itu kalau mau
wiridan ujungnya itu bareka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awalnya menggunakan bahasa bima, mantra-mantranya mujarab. Kenapa? Karena ada ujung kalimatnya bareka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat berkahnya itu yang mantap. Nah, sahabat sekalian, lalu apakah ngalah berkah itu hanya para nabi saja? Ternyata tidak. Tidak. Sama selain nabi juga ada keberkahannya. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu disabdakan oleh baginda Rasul, kalau kamu ketemu dia, mintalah doa kepadanya. Belum pernah ketemu sama nabi, tapi nabi sudah tahu dia punya sesuatu. Maka sahabat Nabi Umar bin Khattab berminta didoakan sama Uwais Al-Qarni. Sahabat Nabi Umar bin Khattab, bayangin aja. Yang jin aja takut kalau lewat sama dia. Kalau dia lewat, awas ada Umar, takut jin. Minta doa sama Uwais Al-Qarni. Nah ini tabarukan ini. Coba, tabarukan. Nah, sahabat sekalian, apakah juga boleh selain Nabi? Boleh. Mana? Al-Quran. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu umurnya berapa? Nabi Zakaria dikisahkan sudah sangat tua, umurnya 120 tahun, istrinya 80 tahun. Itu pasangan ideal tuh. Jaraknya berapa tahun tuh? 40 tahun ya. Jadi istri Nabi Zakaria itu umur 120 tahun, istrinya 80 tahun. Itu belum punya anak. Belum punya anak. Udah berusaha, tapi belum punya juga. Udah pada tua, bayangin 120 tahun, rambut udah pada putih, udah nggak mungkin dah. Udah tua, umur udah pada ngempos kali ya. Wajah sudah pada keriput kali kalau orang umur segitu. Tapi Nabi Zakaria tetap berusaha. Di mana doanya? Hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ad du'a. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa. Di tempat siapa? Di tempat Siti Maryam. Siti Maryam Nabi bukan? Bukan. Tuh, wali ini. Bayangin aja. Di tempat Siti Maryam berdoalah, beribadahlah, didatangin sama Nabi Zakaria. Ini namanya apa? Tabarukan, ngalah berkah, ngendeng berkah, ngupah bareka. Gitu loh. Begitu berdoa di sana, di tempat ibadahnya Siti Maryam di mihrab itu, karena konon di Al-Quran dikisahkan datang makanan itu luar biasa banyak. Sampai-sampai kan ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana ini makanannya? Dari Tuhanku katanya. Bayangin aja, ini makanan dari Tuhan. Nah berarti malaikat mondar-mandir kali itu kasih makanan. Berarti itu tempat didatangkan malaikat berkah. Maka hunalika da'a Zakaria Rabbah, di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa agar diberikan anak. Maka Nabi Zakaria mendapatkan anak bernama Yahya. Tuh, itu hamillah perempuan umurnya 80 tahun, dihamili oleh Nabi Zakaria umur 120 tahun. Bayangin aja. Nah, lalu apakah ada tradisi di ulama ahlu sunnah datang ke kuburan ulama berdoa? Kalau kita buka sejarah, Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Ke Imam Malik, dan Imam Malik atasnya ke Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu suka datang ke mana ziarahnya? Ke Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu dalam kisahnya kalau kita baca, datang ke makomnya Imam Abu Hanifah, berdoa di sana, sholat 2 rakaat, berdoa di sana, minta petunjuk supaya dikasih keterbukaan dalam urusan hadisnya, keilmuannya. Sekelasnya Imam Syafi'i. Oh, Imam ini kan nggak jelas. Sekelasnya Imam Syafi'i saja, Masya Allah, datang ke kuburan Imam Abu Hanifah, wali, orang soleh. Makanya orang zaman sekarang disuruh madhab Syafi'i, malah madhab Imam Samudra, bom melulu urusannya.
Udah ada Imam Syafi'i cari Imam Samudra. Apakah terjadi pada kepada Imam Bukhari ahli hadis? Terjadi. Dulu disamarkan itu, dikisahkan juga disamarkan itu ada musim kemarau bertahun-tahun. Orang sholat istisqa, sholat minta hujan, hujan nggak turun-turun. Lalu ada seorang jamaah mohon kepada raja di situ, kepada penguasa di situ, wahai sang tuan, bagaimana kalau kita melaksanakan doa dan sholat di samping makomnya Imam Bukhari? Dan itu disetujui. Lalu akhirnya orang-orang keluar dari rumahnya mengikuti perjalanan qadi atau pemimpin di tempat tersebut, datang ziarah ke makomnya Imam Bukhari, berdoa di situ, sholat istisqa di situ, minta biar dapat hujan, diturunkan hujan. Setelah selesai, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan gelap gulita, turun hujan. Itu ngalah berkah tuh. Mendatangi kuburannya orang soleh, mendatangi kuburannya para wali, para aulia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah sangat jelas bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Ziarah kubur disyariatkan. Perjalanan ziarah kubur disyariatkan, bukan hanya ke dalam 3 masjid saja yang suka disampaikan sama ulama-ulama Wahabi dan Salafi ini, termasuk Ustadz Mizan Qudusiyah ini yang menyampaikan demikian, terbantahkan oleh kita. Sudah benar mereka melakukan itu. Kalau seandainya mereka tidak mau ziarah kubur, jangan mengganggu orang-orang Lombok yang suka ziarah kubur, yang mendatangi makomnya para wali. Ingat, ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana amalna walakum amalukum, la hujjata bainana wa bainakum. Surat Asy-Syura kalau nggak salah itu. Allah Tuhan kamu dan Tuhan kami. Tidak bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tiada masalah yang kita perdebatkan di antara kita. Itu kata Allah itu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, hai Wahabi, Tuhan kau adalah Allah. Hai Ahlu Sunnah, Tuhanmu adalah Allah. Ustadz Mizan Qudusiyah, Tuhannya adalah Allah. Yang ziarah kubur, Tuhannya juga adalah Allah. Lana a'maluna, bagi kami amalan kami, bagi anda amalan anda. Hormati saja. La hujjata baina wa bainakum, nggak ada perdebatan di antara kita. Sesama manusia, beda agama, lakum dinukum wal yadin. Sesama umat Islam, kalau beda masalahnya, kalau beda amaliyahnya, selama tidak berbuat mungkar dan maksiat, lakum a'malukum walana a'maluna. Bagimu amalanmu, bagi kami agama kami. Kami senang ziarah, kamu nggak usah. Ya sudah, sono. Gitu aja kok repot. Clear, saling menghormati saja. Maka saya ingatkan kaum muslimin dimanapun kalian berada, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan mengikuti orang yang suka menghina, yang suka mencela. Jangan, mau ulama ke dia, mau ustadz ke dia, mau politikus ke dia, mau pejabat ke dia, orang kaya ke dia, kalau suka menghina, wala tuti', jangan ikutin mereka. Keluar daripada madhabnya kalau suka menghina, suka menjelek-jelekan ulama-ulama kami. Ulama yang luar biasa alimnya dibilang tai anjing kuburannya. Bahwa sejenisnya najis itu ada sama mulutnya orang-orang yang suka menghina saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, malam hari ini kita sedang berdiskusi di sini bahwa sudah biasa kami mendatangi orang soleh, sudah biasa kami ziarah kubur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta sama kuburan, tapi kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan orang-orang soleh, kealimannya, kebaikannya, kesolehannya, agar diimbaskan kepada kita. Kita istilahnya ngecas
ngecas energi kebaikan lah di sana itu. Demikian kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sementara demikian Pak Moderator selaku Ketua AMPIKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas apa yang dipaparkan oleh moderator kita tadi. Moderator, apa pemantik kita tadi atau narasumber kita tadi, bahwasannya ada yang bisa ini enggak menyimpulkan apa yang dipaparkan tadi.